Halo semua, salam sehat bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Leni Elisa Silaban. Saya moderator dari kelompok 4 yang ingin membahas tentang kompetensi pengguna teknologi. Sebelum kami memulai presentasi kami akan memperkenalkan nama-nama kelompok dari kelompok 4. Itulah anggota kelompok 4. Selanjutnya kami akan melakukan presentasi. 1. Pengertian teknologi informasi dan komunikasi. Definisi teknologi yaitu penerapan keilmuan yang mempelajari dan mengembangkan kemampuan dari suatu rekayasa dengan langkah dan teknik tertentu dalam suatu bidang. Sedangkan informasi yaitu data yang telah diproses ke dalam suatu bentuk yang mempunyai arti bagi si penerima dan mempunyai nilai nyata sehingga dapat dipakai sebagai dasar untuk mengambil keputusan dan terasa bagi keputusan saat itu atau keputusan mendatang. Menurut Kemdikbud, teknologi informasi dan komunikasi atau TIK membuat semua teknologi yang berhubungan dengan penanganan informasi. Pengertian teknologi informasi dan komunikasi adalah teknologi yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyimpangan, penyebaran, dan penyajian informasi. Teknologi informasi dan komunikasi adalah payung besar terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi. Teknologi informasi dan komunikasi mencakup dua aspek, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengolahan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke lainnya. Oleh karena itu, teknologi informasi dan teknologi komunikasi adalah dua buah konsep yang tidak terpisahkan. Selanjutnya yaitu tentang pengertian kompetensi. Kompetensi di bidang teknologi informasi. Pada era teknologi, informasi yang terus berubah dengan pesat adalah tantangan yang sangat besar bagi pendidik maupun mahasiswa yang memilih untuk berkonsentrasi pada kalian di bidang ini. Keanekaragaman perangkat lunak dan perangkat keras menuntut pendidik dan mahasiswa untuk sedikit tahunya mengenal lebih dari satu tipe perangkat lunak maupun perangkat keras lain. Disiplin ilmu teknologi informasi masih dapat dikatakan sebagai disiplin ilmu yang relatif baru, dan perkembangan berbagai topik yang ada memberikan dampak pada isi maupun teknopedagogi. Penyampaian materinya dalam memenuhi kebutuhan atas keahlian teknis dan para mahasiswanya. Program pendidikan teknologi informasi secara logis perlu mengikuti perkembangan teknologi yang ada di dalam industri pengguna lulusan. Berikutnya, kompetensi teknologi. Kompetensi teknologi guru. Menurut Syafuddin adalah satu kesatuan yang utuh yang menggambarkan potensi, pengetahuan, keterampilan, serta sikap yang terkait dengan profesi tertentu yang dapat diaktualisasikan dan diwujudkan dalam bentuk tindakan atau kinerja untuk menjalankan profesi tertentu. Menurut Siswandari dan Susilaningsi, kompetensi dimaknai sebagai kemampuan atau kecakapan yang biasanya diasosiasikan dengan performansi profesional yang tinggi di dunia pendidikan. Selanjutnya, performansi peserta didik yang ditunjukkan dari hasil presentasi belajar peserta didik. Dengan demikian, kompetensi guru adalah satu kesatuan dari keempat kompetensi: pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional yang harus dimiliki dan diterapkan guru secara penuh tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya sebagai fasilitator pembelajaran.
Selanjutnya, guru juga harus memiliki 7 karakter, yaitu leadership karakter, leadership responsibilities, leadership strategi, leadership and execution, leadership and change, leadership influence, leadership underline. Selain berkompeten dalam menjadi satu teladan, guru juga harus memiliki kreativitas dalam pembelajaran dan memotivasi peserta didik belajar sehingga mampu menghasilkan pembelajaran yang berkualitas. Jadi di sini artinya peserta didik yang memiliki motivasi tinggi dalam belajar didampingi oleh guru fasilitator pembelajaran yang akan membawa keberhasilan pencapaian pelajar yang berkualitas. Target hasil belajar dapat diukur melalui perubahan sikap dan kemampuan peserta didik melalui proses belajar. Desain pembelajaran yang baik dijunjung fasilitas yang memadai, ditambah dengan aktivitas guru. Maka menurut Wikipedia 2014, atas dan pengakuan masyarakat terhadap guru sebagai sosok yang digugu dan ditiru. Maka peranan guru dipelopori melalui pendidik profesi dan berbagai pelatihan. In-service teacher training. Di era kemajuan TIK, guru harus dapat memanfaatkan TIK tidak hanya pengembangan potensi dirinya, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang diempunya dengan mengintegrasikan TIK di dalam kegiatan pelajaran. Kompetensi TIK guru seiring dengan kemajuan TIK, suka atau tidak, guru penguasaan TIK ini hendaknya dilakukan secara bertahap, baik melalui usaha sendiri atau otodidak, maupun melalui pelatihan yang diselenggarakan institusi lain yang berkompetensi di bidang TIK untuk pendidikan atau pelajaran. Oleh karena itu, guru di samping memiliki kemampuan mengajar di pengintegrasian TIK di dalam kegiatan pembelajaran untuk mata rahmi rivalnya. Kompetensi TIK dan komunikasi guru dalam peningkatan kualitas pembelajaran 168 Jurnal Teknodi Volume 18 Nomor 2. Pelajarannya di sekolah akan menjadikan kegiatan pembelajaran lebih menarik dan siswa lebih optimal memahami materi dan pada akhirnya meningkatkan kualitas hasil belajar peserta didik. Kendala-kendala guru dalam peningkatan kompetensi TIK. Indonesia memiliki 2,9 juta guru dengan perincian 1.900.000 adalah tenaga guru honorer dan 1,44 juta guru belum berpendidikan strata 1 atau S1. Permasalahan guru tidak hanya sebatas kualifikasi, tetapi juga aspek penyebarannya. Menurut Baswedan, sebaran guru di Indonesia masih belum merata antara perkotaan, pedesaan, dan daerah terpencil. Kekurangan guru di daerah perkotaan mencapai 21%, di daerah pedesaan sebanyak 37%, dan lebih memprihatinkan lagi adalah kekurangan guru di daerah terpencil yang mencapai 76%. Menurut Chairuman, beberapa hambatan yang pada umumnya dihadapi dalam pemanfaatan TIK untuk kepentingan pembelajaran adalah 1. Penolakan untuk melakukan perubahan atau resistensi to change, khususnya dari policy maker, sekolah, dan guru. 2. Kesiapan SDM, literasi TIK dan kompetensi guru. 3. Ketersediaan fasilitas TIK. 4. Ketersediaan bahan belajar berbasis aneka sumber. 5. Keberlangsungan atau sustainability. Kesulitan lain yang dihadapi guru untuk pemanfaatan TIK adalah aspek teknis mencakup kepemilikan komputer baik oleh sekolah maupun pribadi guru, daya listrik yang bisa digunakan, ketersediaan proyektor, sampai pada serangan virus yang mengancam efektivitas kegiatan pembelajaran menggunakan koneksi internet, kendala waktu dalam penyiapan bahan belajar, atau kemampuan bahasa Inggris guru untuk memahami program perangkat lunak. Penelitian Sumintono juga mengungkapkan bahwa 21% dari guru yang telah melakukan pembelajaran dengan menggunakan TIK mengalami kesulitan pemanfaatan perangkat proyeksi atau LCD.
disebabkan karena kurangnya kemampuan bahasa Inggris. Era globalisasi kemajuan teknologi. Di era globalisasi kemajuan teknologi, informasi saat ini berkembang dengan sangat pesat, ditandai dengan adanya globalisasi teknologi informasi yang menyerbu ke seluruh pelosok dunia. Nyaris segala denyut perkembangan manapun dunia ini bisa diketahui lewat berbagai media massa yang ada. Revolusi informasi dan komunikasi zaman ini melahirkan peradaban baru, yaitu kehidupan yang tidak dibatasi oleh waktu. Begitupun halnya di dunia perekonomian, khususnya di bidang akuntansi, di mana perkembangan teknologi informasi telah banyak mengubah dan mempermudah sistem kerja para karyawan di suatu instansi atau perusahaan, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Penelitian sistem informasi umumnya memberikan perhatian utama pada hubungan sistem informasi dengan kinerja individual. Semakin maju teknologi informasi, semakin banyak pengaruhnya pada bidang akuntansi. Kemajuan teknologi informasi mempengaruhi perkembangan sistem informasi akuntansi atau SIA dalam pemrosesan data, pengendalian item, dan peningkatan jumlah dan kualitas informasi dalam pelaporan keuangan. Perkembangan SIA berbasis komputer dalam menghasilkan laporan keuangan juga mempengaruhi proses audit, sehingga memberikan peluang baru bagi profesi akuntan. Kemajuan teknologi ini ditandai adanya globalisasi teknologi informasi yang menyerbu pelosok kedua seluruh dunia. Revolusi informasi dan komunikasi zaman ini melahirkan peradaban baru, yaitu tidak dibatasi oleh bidang akuntansi, di mana perkembangan teknologi informasi telah banyak mengubah dan mempermudah sistem kerja para akuntan publik, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja menurut Haryanto, 2008. Pengelolaan informasi yang baik membutuhkan suatu sistem yang melibatkan suatu pihak dalam perusahaan untuk mengoptimalkan sumber daya informasi yang dimilikinya. Permatasari, 2002 dalam Haryanto, 2008. Kebutuhan akan informasi yang cepat, andal, dan akurat dalam kondisi lingkungan yang penuh dengan ketidakpastian mutlak diperlukan. Kebutuhan tersebut dapat dipenuhi jika perusahaan melakukan investasi di bidang teknologi informasi. Investasi di bidang teknologi informasi dalam suatu organisasi umumnya dimaksudkan untuk memberikan kontribusi terhadap kinerja individual, anggota organisasi, dan institusi. Banyak penelitian yang dilakukan untuk menguji efektivitas SI dalam peningkatan kinerja. Perkembangan teknologi yang sangat cepat membuat setiap orang memperoleh informasi yang sangat cepat dan tepat, membuat setiap orang ingin memperoleh informasi secepat mungkin dan mengetahui perkembangan teknologi informasi yang mampu mendukung pemenuhan kebutuhan informasinya. Hal tersebut mendorong bagi para penyedia informasi untuk mengembangkan dan meningkatkan teknologi informasinya. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi, organisasi harus mempersiapkan sumber daya manusia. Hal ini berkaitan dengan perilaku yang ada pada individu dalam organisasi yang bersangkutan. Oleh karena itu, dituntut kesiapan sumber daya manusia untuk menanggapi perubahan komputer. Teknologi informasi dapat dimanfaatkan secara efektif apabila anggota dalam organisasi dapat menggunakan teknologi tersebut. Dari berbagai faktor yang mempunyai pengaruh terhadap pemanfaatan teknologi informasi, aspek sikap pemakaian merupakan faktor penting yang memberikan kontribusi terhadap ekspektasi teknologi informasi. Setiap individu akan bersikap positif atau attitude terhadap kehadiran teknologi informasi. Jika mereka merasakan manfaat teknologi informasi meningkatkan kinerja dan produktivitas. Manfaat yang disebabkan oleh pemakaian komputer disebabkan oleh kemajuan setiap individu mengoperasikan komputer atau skill, dan karena adanya dukungan atau support organisasi. Penggunaan komputer yang dikenal dengan PC atau personal computer telah menjadi penetrasi sosial yang tinggi seperti halnya telepon, televisi, dan elektronik lainnya. Dalam kehidupan modern sekarang ini, sulit membayangkan sebuah organisasi atau perusahaan yang belum terpengaruh oleh perkembangan sistem informasi berbasis komputer dan aplikasinya.
Rahadi dan Rianto 2007 telah menjelaskan pengaruh teknologi terhadap akuntansi bahwa penerapan teknologi informasi bagi perusahaan mempunyai peranan penting dan dapat menjadi pusat strategi bisnis untuk memperoleh keunggulan bersaing. Selanjutnya, Dowing dan Haryanto juga menyebutkan bahwa saat ini teknologi informasi sudah menjadi kebutuhan dasar bagi setiap perusahaan, terutama dalam menjalankan segala aspek aktivitas organisasi. Peranan teknologi informasi dalam berbagai aspek kegiatan bisnis dapat dipahami karena sebagai sebuah teknologi yang menitik beratkan pada pengaturan sistem informasi dan penggunaan komputer. Teknologi informasi dapat memenuhi kebutuhan informasi dua bisnis dengan sangat cepat, tepat waktu, relevan, dan akurat. Teknologi komputer juga berpengaruh dalam bidang pendidikan. Penggunaan komputer sangat diperlukan untuk mengolah suatu administrasi jasa pendidikan. Misalkan perguruan tinggi memerlukan informasi yang tepat, cepat, akurat, dan tepat, sehingga diperlukan karyawan administrasi yang handal dan mampu menggunakan teknologi komputer sesuai dengan keahlian yang dimilikinya. Memang dalam kehidupan modern saat ini, teknologi juga sangat berperan penting dalam kehidupan. Karena saat ini kita hidup di dunia digital yang terus berkembang dan hampir semuanya berdampak pada setiap aspek kehidupan, mulai dari bekerja, belajar, bersosialisasi, hingga bermain. 10. Terbiasa menghadapi hambatan. Terbiasa pula dengan mencapai. Jika selama ini kamu fokus atau baru saja memulai disiplin pada pertumbuhan diri, maka dapat dipastikan kamu menghadapi banyak permasalahan. Namun pada akhirnya kita hanya akan terbiasa menghadapi permasalahan tersebut dan melihat sebagai hambatan kecil. Keindahan dalam pengembangan dari ada pada proses-proses seperti menghadapi hambatan, tantangan, dan mencapai yang kecil. 11. Meningkatkan fokus dan efektivitas. Pengembangan diri akan membuat kita meningkatkan dalam keadaan tanpa menyesal. Cukup dan memang menyatakan tersebut, namun mengembangkan diri memang akan membawa kita kepada kejelasan hidup, yang mana tidak semua orang bisa memilikinya. Ada begitu banyak orang yang tidak paham tentang apa yang mereka inginkan di dalam hidup, sampai mereka merasa stres dan menjalani hidup. Mengembangkan diri bukan hanya membuat kita lebih terarah, namun kita juga akan melihat fokus akan lebih tinggi dan kehidupan yang berjalan dan efektif. Upaya mengembangkan diri. 1. Kendali potensi diri sendiri. Cara pertama yang harus Anda lakukan adalah mengenali potensi diri sendiri, di mana Anda harus mengetahui hal apa saja ketika melakukannya. Anda akan merasa nyaman dan menikmatinya, bahkan tidak merasa bosan ketika melakukan. Bukan hanya untuk saja, Anda juga harus melihat apakah Anda tergolong orang yang dengan mudah memecahkan masalah atau malah sebaliknya. Maka kesimpulan yang dapat penulis berikan yaitu bahwa teknologi informasi dan komunikasi adalah teknologi yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyimpangan, penyebaran, dan penyajian informasi. Sebaiknya para pengguna teknologi menggunakan teknologi itu dengan baik, tidak menggunakannya dengan salah penggunaan, karena pada era teknologi informasi yang terus berubah dengan pesat oleh tantangan yang sangat besar baik bagi pendidik maupun mahasiswa yang memilih untuk berkonsentrasi pada keahlian di bidang teknologi, dan juga perlunya untuk mengembangkan para guru untuk berkompetensi pada teknologi, di mana kompetensi guru adalah suatu kesatuan dari keempat kompetensi pedagogik, kepribadian sosial, dan profesional yang harus dimiliki dan diterapkan guru secara penuh tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya sebagai fasilitator pembelajaran. Karena era globalisasi, kemajuan teknologi saat ini berkembang dengan sangat pesat dengan ditandai adanya globalisasi teknologi yang formasi yang menyerbu ke seluruh pelosok dunia. Sekian. Baiklah, sekian hasil presentasi kami. Apabila ada kesalahan, kami minta maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Shalom.